ada kalanya lempeng lurus, ada kalanya belok. Oleh karena itu Rasulullah ajarkan doa untuk supaya hati kita ini mantap. Rasulullah katakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta mantapkan hati kita di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifan muslimah, agamanya Allah itu lembut, muslim. Maka semoga kita meninggal dalam keadaan Islam. Masyaallah ikhwan wal hadirin wal hadirat wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Tiga hal sudah terkumpul di dalam diri kita. Alhamdulillah. Terus kita bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ulama mengatakan, bahkan sebagian ulama menukil ini bersumber dari Rasulullah SAW. Siapa yang memperbanyak daripada mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka dia berhak mendapatkan 8 pintu surga. Luar biasa, kebetulan yang sangat hebat. Ternyata kalimat alhamdulillah memiliki 8 huruf. Jadi siapa yang senantiasa mendawamkan, selalu di dalam lisannya mengucapkan alhamdulillah, insya Allah di dalam keadaan apapun Allah selalu angkat derajat kita. Tetapi bukan derajat saja diberikan oleh Allah. Di surga Allah berikan 8 pintu. Basinglah kita nak masuk ke mana baik. Pintu ke-8, laju ada Rasulullah SAW. Pintu paling pojok, pintu paling bawah, dia tetangga. Boleh kalau dia tetangga di bawah. Boleh kemanapun. Kalau kita memperbanyak daripada mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi kalau suami lagi memberikan kepada kita ujian, cobaan, ucapkan alhamdulillah. Jadikan suami kita ini adalah surga bagi kita. Makanya Rasulullah ditanya, apa hak seorang suami? Maka dijawab oleh Rasulullah, dia adalah surga dan dia adalah neraka. Yang mana sahabat tersebut lebih mendahulukan istrinya dibandingkan suaminya. Akhirnya pas sampai di cerita kata Rasulullah, kalau engkau tidak datang, akulah yang datang. Apa dikatakan oleh itu tersebut? Akulah yang lebih berhak mendatangi Rasulullah dibandingkan Rasulullah mendatangiku. Akhirnya ibu tersebut datang menemui Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, Bu, ibu itu tanya oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ya wahai ibu, katanya, apa hubungan kau dengan Al-Qamah? Dijawab oleh ibunya, ini sahabat rajin puasa, rajin sedekah, rajin zakat, sholat jamaah 5 waktu sama Nabi terus. Apa hubungan kau? Kalau kata Rasulullah, dijawab oleh ibunya, rajin puasa, rajin sedekah, sholat sama Nabi terus. Apa kata Rasulullah? Aku tidak nanya hubungan dia dengan Allah. Yang bertanya hubungan kau dengan anakmu. Aku dijawab oleh sahabat tersebut, aku ini hubungan baik-baik saja. Tetapi semenjak daripada anakku ini mendahulukan istrinya dibandingkan diriku, maka ada sedikit rasa kecewa di dalam diriku. Sedikit rasa kecewa bisa menghalangi orang meninggal mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Luar biasa. Akhirnya ibu bapak yang rahmatullah Allah, kata Rasulullah, maafkan. Ibu, kata Rasulullah, maafkan. Kira-kira kalau anak bersalah maafkan tak? Kata ibu ini tak galak, aku maafkanlah, sakitnya tu di sini. Apa kata Rasulullah? Maafkan. Kalau engkau tidak mau maafkan, ya sudah, kata Rasulullah. Rasulullah teriak sama para sahabat. Para sahabatku, kata Rasulullah, sekarang cari kayu bakar. Kata ibunya, tak akui Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, lebih baik dia merasakan api di dunia dibandingkan kelak dia merasakan api di
akhirat, lebih panas api di akhirat jauh, kata Rasulullah SAW. Kata ibunya, kalau engkau nak makan daripada anakku, katanya aku maafkan baiklah, mati-mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata ibunya, ya sudah, raditu, aku ridho sama dia, afautu anhu, aku maafkan dia. Semenjak daripada memaafkan, ibu ini di luar rumah bersama Rasulullah. Di dalam bilik tiba-tiba terdengar ucapan kalimat la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lihat sahabat yang paling di situ susah kematiannya gara-gara mendahulukan istri dibandingkan ibu. Ingat Bu, ya, ibu itu bukan menjadi saingan daripada mertua. Mertua itu adalah cara untuk kita mendapatkan ridhonya Allah. Karena bagi bapak-bapak ini harus kita ketahui Pak, bahwasanya kita memiliki orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua yang menjadi sebab terwujudnya adanya kita di muka bumi. Siapa? Ayah kandung kita. Kemudian yang kedua, orang tua kita adalah seorang tua yang mengawinkan anaknya kepada kita. Siapa itu? Mertua. Jadi ayah ini Rasulullah mengatakan abah katalah, kata Rasulullah, ayahmu ada tiga. Jadi mertua itu menjadi orang tua kita, bukan ajak untuk bersaing. Kalau main bombong kawin. Ma'asyarul ikhwan wal muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, siapa yang disebut ayah kita, siapa yang disebut ibu kita, adalah orang yang mengajari kita walaupun satu huruf. Itulah yang disebut dengan orang tua kita. Oleh karena itu Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat susah meninggal dunia gara-gara di situ mengedepankan istrinya dibandingkan orang tuanya. Sahabat tersebut bernama Alqamah. Ini luar biasa, Alqamah ibadah rajin tapi meninggal dalam keadaan yang sulit, yang susah. Tapi lihat, ada seorang yang hidup di zaman baginda Rasulullah. Hidupnya di zaman baginda Rasulullah, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Jarak yang memisahkan. Akhirnya setiap dia izin sama ibunya, Bu, saya pengen ketemu Rasulullah di Madinah. Saat itu beliau berada di kota Qaran di negara Yaman. Beliau di situ sedang berada di negara Yaman, jauh jaraknya untuk ke Madinah. Setiap izin untuk bertemu dengan Rasulullah, kata ibunya, nah bukannya aku nandak minjo izin. Kalau kau ke Madinah, ibu ini siapa yang mau ngurusin? Akhirnya luar biasa, ini anak sangat luar biasa. Dengan taat bakti, berapa kali izin nak diizini. Akhirnya ibunya meninggal dunia, katanya sudah sekarang lah waktuku untuk bertemu Rasulullah. Pas pengen berjalan ke Madinah, terdengar kabar wafat Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia sebelum bertemu dengan Rasulullah. Hidup sederhana, tapi hebatnya, walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku Pak, luar biasa, Rasulullah kirim salam sama ini orang. Ngomong sama Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua. Ngomong kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Beliau ngomong, Rasulullah, ya Umar, wahai Ali, jika engkau nanti bertemu orang yang berasal dari kota Qaran, Yaman, yang yudha'a bi Uwais al-Qarani, yang dipanggil dengan Uwais al-Qarani, maka sampaikan salamku kepadanya dan utruba minhu doa. Lihat, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali disuruh minta doa sama orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.